Al-a'malu suwarun qa'imah. Amal-amal itu semata bentuk-bentuk yang tampil. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Adapun ruh-ruh yang menghidupkannya adalah hadirnya sirri ikhlas atau cahaya ikhlas pada amal soleh tersebut. Al-kisah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedang berkumpul dengan beberapa sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang wanita kafir membawa beberapa biji buah jeruk sebagai hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerimanya dengan senyuman gembira. Lalu mulailah jeruk itu dimakan oleh Rasulullah dengan tersenyum. Padahal yang memberi adalah wanita kafir. Tapi Rasul makannya. Rasul memakan sebiji dengan sebiji hingga habislah semua jeruk tersebut. Maka ketika wanita itu meminta izin untuk pulang, maka salah seseorang sahabat segera bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, mengapa Rasul tidak sedikit menyisakan jeruk tadi untuk kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Tahukah kamu, sebenarnya buah jeruk itu terlalu asam sewaktu saya merasakannya pertama kali. Kalau kalian turut makan, saya takut ada di antara kalian yang akan mengernyitkan dahi atau memarahi wanita tersebut. Dan saya takut hati seorang wanita nanti akan tersinggung, sebab itu saya habiskan semuanya." Inilah akhlak Rasul, yang mana akhlak Rasul begitu agung. Seperti ini tidak dapat dipoles di permukaan, tetapi semata-mata karena ada cahaya ikhlas yang sudah tertanam di dalam hati Rasul. Sikap dan perilaku Rasul ini adalah suatu cerminan hati. Makanya ada sebuah qudsi, Rasul bersabda, "Aku pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril ini berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasia yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku." Jadi secara maksud sir atau sirri di dalam ikhlas itu, sir itu secara bahasa ya rahasia. Secara hakikat sir adalah cahaya khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dia cintai. Tidak ada amal-amal yang agung dapat tegak kecuali Allah telah menambahkan ruh berupa cahaya ikhlas yang dapat menghidupkan amal tersebut. Sebagaimana akhlak-akhlak tinggi yang ditampilkan oleh para nabi, para rasul, serta hambanya yang dicintai adalah karena adanya ruh yang menghidupkannya, dan itu berupa sirri cahaya ikhlas yang menyala di dalam hati. Sedangkan amal itu geraknya badan lahir atau hati. Amal itu digambarkan sebagai tubuh atau jasad, sedangkan ikhlas itu sebagai ruhnya, yakni badan tanpa ruh berarti mati. Amal lahir atau amal hati itu bisa hidup hanya dengan adanya ikhlas. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran,
padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah pada Allah dengan memurnikan ketaatannya, ikhlasnya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ikhlas kepadanya. Imam Hasan al-Basri berkata, aku pernah bertanya kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu tentang ikhlas. Beliau menjawab, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas itu apa? Dan Rasul pun menjawab, aku pernah menanyakan tentang ikhlas itu kepada malaikat Jibril, dan beliau menjawab, aku pernah bertanya tentang itu kepada Allah Rabbul Izzah, dan ia berfirman, ikhlas ialah rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang kutitipkan di hati hambaku yang aku cintai. Ikhlas itu bertingkat sesuai dengan perbedaan orang yang beramal. Keikhlasan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah dan amal perbuatan itu telah bersih daripada riya yang nampak ataupun yang tersembunyi. Sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diselamatkan dari nerakanya. Keikhlasan orang-orang yang cinta kepada Allah, yang beramal hanya karena mengagungkan Allah, karena hanya Allah zat yang wajib diagungkan, tidak karena pahala atau selamat dari siksa neraka. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah bermunajat pada Allah, ya Allah, saya beribadah kepadamu bukan karena takut neraka dan juga tidak karena cinta dengan surgamu. Perkataan ini masih menganggap dirinya yang beribadah atau mengaku bisa beribadah. Akan tetapi keikhlasan orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, mereka selalu melihat kepada Allah, gerak dan liatnya badan dan hatinya itu semua atas kehendak Allah. Mereka tidak merasa kalau bisa beramal kecuali diberi pertolongan oleh Allah, tidak sebab daya kekuatan dirinya sendiri.